Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Ratnasari dengan NIM 1750131 dari jurusan Sistem Informasi. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil peneliti saya dengan judul Peramalan penjualan obat menggunakan metode regresi linear. Adapun latar belakang penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk badan usaha yang menggunakan teknik peramalan. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat menggunakan teknik peramalan ini adalah penjualan obat pada Apotik 27. Apotik 27 merupakan salah satu apotik yang ada di Kota Tarakan yang terletak di Jalan Mungawarman. Dalam hal penjualan obat sudah cukup baik karena telah mendapatkan izin pendirian dan penjualan obat-obatan. Tetapi karena banyaknya penjualan yang tidak diimbangi dengan strategi penjualan yang tepat. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan terjadinya penumpukan stok, overstock, yang membuat Apotik 27 mengalami kerugian karena obat memiliki masa pakai atau kadaluarsa, serta kekurangan stok, understock, di mana kedua keadaan ini menjadi penjualan menjadi tidak maksimal. Permasalahan, sistem ini hanya berdasarkan data penjualan satu periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan Apotik 27 seringkali mengalami kekurangan atau kelebihan stok, sehingga menjadi tidak optimal. Batasan masalah. Peramalan penjualan obat hanya 3 merek obat, yaitu paracetamol, asamafenamet, amlodipine. Data penjualan obat yang digunakan adalah data penjualan bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2019. Perhitungan tingkat error peramalan menggunakan mean squared error atau MSE. Hasil peramalan berupa grafik persamaan garis regresi linear. Periode peramalan yang digunakan yaitu 3 bulan dan 6 bulan. Penjelasan metode. Metode regresi linear merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, terutama pada tingkat operasional suatu perusahaan. Dengan menggunakan metode regresi linear, diharapkan pihak apotik bisa terbantu dalam hal melakukan proses penjualan sehingga penjualan pada periode berikutnya dapat diketahui sebagai bahan pertimbangan untuk penyediaan obat yang akan disediakan oleh apotik pada periode tersebut. Kemudian saya akan mendemokan aplikasi. Di sini ada form login, ada username dan password, dan juga button masuk dan keluar. Saya akan masuk dengan username dan password yang salah. Kemudian ada tampilkan password juga. Jika password dan username salah, akan muncul seperti ini. Silakan cek username dan password Anda. Kemudian saya coba lagi dengan username dan password yang benar. Di form menu utama ini ada data dan peramalan penjualan dan button keluar juga. Di data ada data obat dan data penjualan. Kita masuk ke data obat dulu. Di data obat ini ada 3 jenis obat dan ada kode obat, nama obat, dan juga stoknya. Dan ada juga tambahkan dan edit data. Ketika kita mengklik tambahkan data, kode obat akan muncul otomatis sesuai urutan kode obat. Saya jadikan contoh nama obat Codex dan stoknya 50 dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini sudah tampil data obat
yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk mencari nama obatnya itu masukkan kodenya aja dan klik cari. Nama obat dan stok obat akan muncul. Dan untuk menghapusnya, klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Tekan yes jika iya, tekan no jika tidak. Data berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke data penjualan. Data penjualan ini ada 3 jenis obat juga. Di sini ada ID jual, kode obat, periode, tahun, dan jumlah jual. Dan juga ada tambahkan data. ID jual itu akan muncul secara otomatis sesuai urutan juga. Kode obat saya samakan saja. OB001 dan bulannya di sini ada Januari sampai dengan Desember dan tahunnya dan juga jumlah jualnya. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan. Untuk mencari data yang tadi kita simpan, masukkan ID jualnya, terus cari. Kode obat dan bulan, tahun, jumlah jualnya akan muncul. Ketika kita ingin menghapus, bisa langsung klik aja, hapus, dan akan muncul seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus? Ya jika yes, no jika tidak. Data berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke peramalan penjualan. Di peramalan penjualan ini ada perhitungan regresi linear, peramalan per 3 bulan, dan per 6 bulan. Di sini juga ada pilihan 3 jenis obat. Kemudian kita klik periode, akan muncul seperti ini periode atau nilai X-nya, jumlah penjualan atau nilai Y, hitung nilai XY atau periode dikali penjualan atau X dikali Y, hitung nilai X pangkat 2 atau X dikali X atau periode dikali periode. Kemudian total. Totalnya akan muncul di bawah. Untuk menghitung nilai B-nya, tekan tombol nilai A dan B, dan menghitung nilai peramalan. Dan inilah hasil peramalannya. Kemudian kita masuk ke periode 3 bulan atau peramalan 3 bulan. Kemudian kita klik periode. Di sini akan tampil periodenya. Kemudian peramalan dan nilai errornya. Kemudian kita masuk ke peramalan per 6 bulan. Sini ada periode dari Januari sampai Juni. Periodenya dari 13 sampai 18. Sini ada peramalan dan nilai errornya. Dan hasil peramalan. Hasil peramalannya itu jadi per 3 bulan itu periodenya dari 13, 14, 15. Hasil peramalannya itu 426, 426, 426, dan nilai errornya itu ada 360, 334, dan 312. Untuk per 6 bulan periodenya dari 13 sampai 18, hasil peramalan 426, 426 dan seterusnya, dan nilai errornya itu 360 dan seterusnya. Hasil grafiknya itu akan muncul seperti ini dan kita tekan tombol tampilkan grafik. Nah, di sini ada keterangan untuk per 3 bulan itu warnanya kuning dan untuk per 6 bulan itu warnanya biru. Grafik hasil peramalan penjualan menggunakan metode regresi linear dengan mengukur tingkat error menggunakan mean squared error.
Jadi untuk periode 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15 itu periode per 3 bulan, dan 13 sampai 18 itu untuk periode per 6 bulan. Jadi grafiknya seperti ini. Demikian hasil presentasi saya. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.